Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4 yang berjudul Reliabilitas Instrumen Penelitian. Pada presentasi ini, kita akan membahas pengertian reliabilitas, berbagai jenis pendekatan reliabilitas, cara menentukan reliabilitas instrumen, hingga penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji reliabilitas. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu pertama, menjelaskan pengertian reliabilitas instrumen penelitian. Yang kedua, memahami dan menjelaskan berbagai jenis uji reliabilitas yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, mampu menentukan apakah suatu instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik atau tidak. Dengan memahami materi ini, kita dapat memilih metode pengujian reliabilitas yang sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian. Reliabilitas instrumen merupakan tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Secara sederhana, reliabilitas menjawab pertanyaan, apakah instrumen tersebut akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan kembali. Misalnya, seorang peneliti membuat kuesioner untuk mengukur motivasi belajar mahasiswa. Jika kuesioner tersebut diberikan kepada responden yang sama dalam kondisi yang relatif sama dan menghasilkan skor yang hampir sama, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Istilah reliabilitas berasal dari kata reliability, yang berarti dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Oleh karena itu, instrumen yang reliable adalah instrumen yang menghasilkan data secara konsisten dan stabil. Mengapa reliabilitas penting? Karena kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas instrumen yang digunakan. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang konsisten sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih akurat. Sebaliknya, jika instrumen tidak reliable, hasil pengukuran bisa berubah-ubah walaupun kondisi responden sebenarnya tidak berubah. Allen dan Yen menjelaskan bahwa suatu instrumen dianggap reliable apabila skor yang diperoleh mendekati skor sebenarnya yang dimiliki oleh responden. Dengan kata lain, reliabilitas membantu mengurangi kesalahan pengukuran atau measurement error. Nilai reliabilitas biasanya dinyatakan dalam bentuk koefisien yang berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka reliabilitas instrumen semakin baik. Sebagai contoh, jika nilai reliabilitas berada di atas 0,80, maka reliabilitasnya sangat tinggi. Jika berada pada rentang 0,60 sampai 0,79, maka termasuk tinggi. Sedangkan nilai yang rendah menunjukkan bahwa instrumen belum mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten. Karena itu, peneliti umumnya mengharapkan nilai reliabilitas setidaknya berada pada kategori tinggi. Secara umum, terdapat 3 pendekatan utama yang mengestimasi reliabilitas instrumen, yaitu 1. Pendekatan test-retest, yang kedua, pendekatan bentuk paralel, yang ketiga, pendekatan konsistensi internal. Ketiga pendekatan ini memiliki prosedur yang berbeda, namun tujuan akhirnya sama, yaitu mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing pendekatan tersebut secara lebih rinci. Pendekatan pertama adalah test-retest. Pada metode ini, instrumen yang sama diberikan kepada kelompok responden yang sama sebanyak 2 kali, tetapi pada waktu yang berbeda. Misalnya, sebuah tes diberikan hari ini, kemudian diberikan kembali 2 minggu kemudian kepada responden yang sama. Setelah itu, skor dari tes pertama dan tes kedua dikorelasikan. Apabila korelasinya tinggi, maka instrumen dianggap reliable. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa instrumen yang baik akan menghasilkan skor yang relatif tetap dari waktu ke waktu. Pendekatan kedua adalah bentuk paralel atau parallel form. Pada pendekatan ini digunakan 2 instrumen yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang setara. Instrumen tersebut harus memiliki tujuan yang sama, jumlah item yang sama, indikator yang sama, dan tingkat kesulitan yang setara. Kedua instrumen kemudian diberikan kepada responden dan hasilnya dikorelasikan. Jika nilai korelasinya tinggi, maka kedua instrumen tersebut dianggap reliable. Pendekatan ketiga adalah konsistensi internal. Pendekatan ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan 2 pendekatan sebelumnya, konsistensi internal ini hanya memerlukan 1 kali pengukuran. Tujuannya adalah melihat sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam instrumen saling konsisten dalam mengukur konstruk yang sama.
Karena hanya membutuhkan satu kali tes, metode ini lebih praktis dan efisien. Selain itu, metode ini juga dapat menghindari masalah efek latihan maupun efek ingatan yang sering muncul pada tes retest. Dalam pendekatan konsistensi internal terdapat beberapa teknik pembelahan tes. Yang pertama adalah pembelahan secara random atau acak. Yang kedua adalah pembelahan gasal genap, yaitu item bernomor ganjil ditempatkan pada kelompok pertama dan item bernomor genap pada kelompok kedua. Yang ketiga adalah match random subsets. Metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran dan karakteristik setiap item, sehingga pembagian menjadi lebih seimbang. Tujuan dari pembelahan tersebut adalah melihat konsistensi antara bagian-bagian instrumen. Terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menghitung reliabilitas. Di antaranya adalah Spearman-Brown, Rulon, Cronbach-Alpha, KR20, KR21, Christoph, dan Feld. Pemilihan rumus tergantung pada jenis data, jumlah item, serta metode pembelahan instrumen yang digunakan. Namun, dalam penelitian pendidikan dan sosial, Cronbach-Alpha merupakan rumus yang paling banyak digunakan. Berikut adalah contoh perhitungan yang menggunakan rumus alpha. Setelah menghitung varians masing-masing item dan varians total instrumen, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,75. Nilai tersebut termasuk kategori tinggi. Artinya, instrumen memiliki konsistensi yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, data yang dihasilkan dari instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain dilakukan secara manual, pengujian reliabilitas juga dapat dilakukan menggunakan software SPSS. Langkah pertama adalah memasukkan data hasil uji coba instrumen, kemudian pilih menu Analyze, Scale, dan Reliability Analysis. Masukkan seluruh item ke dalam kotak item. Selanjutnya, pilih model alpha dan jalankan analisis. SPSS akan secara otomatis menghitung nilai Cronbach-Alpha sehingga proses analisis menjadi lebih cepat dan akurat. Pada contoh output SPSS diperoleh nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,75. Nilai ini lebih besar daripada nilai Airtable, yaitu 0,515. Karena nilai alpha lebih tinggi, maka instrumen dinyatakan reliable. Sebagai kesimpulan, reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan konsistensi suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan dapat dipercaya. Terdapat 3 pendekatan utama dalam pengujian reliabilitas, yaitu retest, bentuk paralel, dan konsistensi internal. Dalam praktik penelitian saat ini, Cronbach-Alpha menjadi metode yang paling banyak digunakan karena praktis dan mampu mengukur konsistensi internal instrumen dengan baik. Oleh karena itu, sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi syarat reliabilitas sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.